Buyback tentunya salah satu yang pernah digunakan ketika terjadi krisis tahun 2008 maupun 98, jadi kebijakan ini dilakukan. Nah saja karakteristik dari kondisi yang ada saat ini tentunya berbeda dengan 2008, 2013 maupun 2019-98. Dan kalkulasi, jadi saya kira untuk buyback yang periode ini tergantung sektornya. Beberapa sektor mungkin investor mau atau pemegang saham utamanya mau melakukan, perusahaan mau melakukan buyback, bagian lagi tidak bersedia untuk melakukan ini karena memang kas yang ada di perusahaan juga tidak, tadi seperti yang dikatakan Mbak Aneke ya, memang arus kasnya memang terganggu nih. Jadi kalau misalnya dilakukan buyback tentunya ini akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Jadi yang mungkin melakukan buyback adalah sektor-sektor yang dalam hal ini arus kasnya memadai dan cukup untuk melakukan buyback. Dari anggota AEI sendiri, sektor-sektor mana saja yang masih mampu untuk melakukan buyback dan sektor-sektor mana saja yang sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan buyback? Saya kira beberapa sektor misalnya kita lihat sangat sulit untuk melakukan buyback. Katakanlah misalnya dari sektor pariwisata ya, perhotelan, kemudian transportasi. Ini kan sektor-sektor yang terkena dampak secara langsung atas kondisi saat ini. Nah, yang beberapa sektor misalnya saat ini beberapa produsen, misalnya produsen alkohol, mereka terjadi peningkatan permintaan karena kebutuhan hand sanitizer. Emiten yang bergerak di bidang penyediaan sarung tangan untuk kesehatan misalnya, mereka juga terjadi peningkatan peningkatan permintaan. Jadi hal-hal yang terkait misalnya farmasi, tentunya mereka juga saat ini terjadi peningkatan permintaan, kemudian rumah sakit, hal ini sepertinya tidak begitu terdampak pada emiten-emiten sektor tersebut. Kan sektor-sektor lain misalnya dari sisi pariwisata, transportasi, otomotif, ini memang sektor-sektor yang kami kira dengan skala yang berbeda untuk masing-masing emiten tergantung kepada kondisi emitennya, kondisi yang dimiliki oleh emiten pada awal-awal tahun pandemik ini terjadi. Ya Pak Samsul, sektor yang Anda sebutkan tadi, pariwisata, perhotelan, otomotif, transportasi, itu jumlahnya kalau dipresentasekan itu berapa persen dari seluruh anggota AEI? Mungkin ya sekitar 10%-an kali ya, 10%-an dari anggota kita yang bergerak di sektor tersebut. Cuman skalanya untuk masing-masing perusahaan berbeda loh Mbak Aneke ya. Artinya saya katakan bahwa tergantung pada kondisi mereka ketika pandemik ini melanda. Artinya berapa panjang durasi atau ketahanan mereka dalam menghadapi situasi ini ya tergantung bagaimana kondisi mereka ketika pandemik mulai terjadi di negara kita. Yang ketahanannya paling buruk itu berapa persen Pak Samsul? Saya nggak punya persentasenya Bu, artinya saya katakan tadi bahwa laporan yang kita punya di 2020 pun itu baru dari 100 perusahaan. Jadi belum semua perusahaan menyampaikan laporan keuangan karena memang ada semacam kebijakan untuk memberikan laporan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Misalnya OJK sudah mengeluarkan bahwa ada leniensi untuk memberikan laporan keuangan terlambat 2 bulan dari kewajiban.